untuk menggapai cinta Allah kepada kita harus meneladani Rasulullah SAW. Padahal kita sendiri tahu kita nggak mungkin bisa sempurna meneladani Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, itu betul sekali. Tapi kita disuruh berusaha. Kita disuruh berusaha. Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Tepatlah dan mendekatlah. Artinya kita berusaha tepat. Kalau nggak bisa tepat, paling tidak mendekati. Jadi jangan terlalu jauh. Maka betul kita nggak bisa persis seperti Nabi SAW, tapi kita bisa berusaha meneladani beliau. Usahanya harus semampu kita. Jangan masih mampu nggak mau lagi usaha. Ketika kita sudah nggak mampu, maka kita nggak dosa. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Artinya, sebesar-besar kemampuan kita, semampu kita yang paling tinggi. Bukan baru separuh kemampuan, tapi yang paling tinggi semampu kita. Allah mengatakan semampu kita, bukan separuh kemampuan kita. Ya. Kemudian juga kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi harus usaha. Sampai di batas maksimal kita bisa. Dan ada jemaah sekalian, batas-batas yang nggak ditoleransi kalau kita tidak menggapainya. Contohnya apa? Tauhid. Menjauhi syirik. Itu nggak ada toleransi kita untuk tidak menggapainya. Kecuali tadi itu, dipaksa dan hati tetap menolak. Untuk melakukan kesyirikan. Iya. Begitu pula sholat 5 waktu. Nggak ada orang bisa mengatakan atau boleh mengatakan, waduh saya hari ini sibuk sekali, saya nggak sanggup sholat. Nggak boleh. Itu bukan alasan. Kesibukannya yang harus dia tinggalkan untuk melakukan sholat. Tapi Allah berikan keringanan. Allah berikan keringanan. Kalau misalkan dia sedang melakukan safar, perjalanan jauh, maka sholatnya boleh dia qasar. Yang 4 jadi 2 rakaat. Kemudian kalau merasa berat, boleh dia jamak. Kemudian kalau nggak bisa sama sekali, boleh dia qadha. Contohnya jemaah sekalian, seorang dokter punya pekerjaan lagi mengoperasi orang. Nggak mungkin ditinggalkan sampai habis waktu sholat. Maka dia boleh qadha. Itu Allah berikan keringanan. Tapi dia tinggalkan sholat sama sekali, nggak boleh. Kecuali wanita yang sedang haid dan nifas. Atau laki-laki yang sudah nggak punya ingatan, alias gila, atau hilang ingatan, dan laki-laki yang sudah wafat. Jadi ini makna kita berusaha semampu kita, itu bukan suka-suka kita. Ya. Ada aturan dalam syariat. Kalau merasa berat sholat karena sakit, maka boleh dijamak. Nggak mampu berdiri, maka duduk. Nggak mampu duduk, maka berbaring. Jadi nggak bisa orang mengatakan, saya lagi sakit, saya libur sholat dulu. Nggak boleh. Kalau dia nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk pun berbaring. Harus tetap dia melakukan sholat. Iya. Jadi barangkali seperti itu, kita tetap berusaha semampu kita, semaksimal kita. Itu makna semampu kita adalah semaksimal kita. Bukan suka-suka kita. Maka Allah maafkan kalau memang kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tapi kita tetap berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang aneh. Ada yang aneh Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan atau contohkan, mereka nggak lakukan. Namun yang tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan, itu yang mereka lakukan. Ini kan aneh. Ini sangat disayangkan. Terlalu banyak amalan-amalan yang mereka buat-buat sendiri, atau ikut-ikutan kebiasaan saja, entah dari mana asalnya. Padahal tidak ada dalilnya Rasulullah SAW pernah melakukan amalan itu.
Tapi yang justru beliau ajarkan, beliau perintahkan, mereka tidak amalkan. Ini kan tidak diragukan lagi adalah tipuan setan. Iya. Jadi sekali lagi, kita berusaha semampu kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sedikit jamaah sekalian, kalau amalan itu sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah bisa menjadi sebab Allah mencintai kita. Semakin banyak amalan itu tentu semakin besar pula kecintaan Allah kepada kita. Jadi kecintaan Allah kepada kita sesuai dengan ukuran peneladanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali seperti itu, wallahu a'lam.